Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami terkait proyek UTS dengan tema analisis jaringan transportasi dan kemacetan untuk mata kuliah analisis dan pemodelan spasial. Sebelumnya terima kasih untuk dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Septian Geges Eskom Mkom yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada kami. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Di sini kami beranggotakan 4 orang, di mana yang pertama ada Atong Nazarius, dan saya sendiri, Rifki Mustakim Handoko, lalu selanjutnya Haris Kurniawan, dan yang terakhir Rian Delon Pratama. Di sini untuk pembagian jobnya, untuk Atong Nazarius di bagian analisis network, untuk saya di bagian visualisasi data dan persiapan data, untuk Haris Kurniawan di bagian buffer, dan juga untuk bagian Rian dalam pertama bagian analisis vektor. Oke, next. Sini kita masuk ke latar belakang, di mana kami memilih salah satu kota yang ada di Pulau Jawa, karena sederhananya berdasarkan tema yang kami ambil, sangat sulit untuk mencari data terkait kemacetan. Oleh karena itu, kota Yogyakarta menjadi sorotan kami untuk menjadi acuannya, di mana kota ini sebagai kota pelajar yang dibanjiri dengan jalan dan gang sempit menjadi lokasi yang cocok untuk menjadi bahan studi kami. Selain itu, kota ini memiliki luas yang tidak terlalu besar sehingga dapat mendorong mendorong motivasi kami untuk menyelesaikan tugas ini dengan cepat. Lalu kita masuk untuk next selanjutnya. Di sini tujuan dari proyek ini adalah yang pertama menganalisis konektivitas jaringan jalan di kota Yogyakarta guna menilai efisiensi sistem transportasi. Lalu yang kedua mengidentifikasi titik-titik bottleneck dan area yang berpotensi mengalami kemacetan tinggi. Lalu yang ketiga menentukan alternatif rute dan mengevaluasi kapasitas jalan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Lalu yang keempat memberikan rekomendasi berbasis data untuk mengembangkan jaringan transportasi yang lebih efektif dan berkelanjutan di Yogyakarta. Next. Kita masuk ke bagian pengumpulan data dan visualisasi data. Di sini terdapat 5 data yang kami kumpulkan dan akan digunakan untuk bagian visualisasinya. Data yang pertama adalah data jaringan jalan dan batas administratif, di mana data SAP file jaringan jalan dan batas administrasi Yogyakarta diperoleh dari situs Indonesia Geospasial. Terus data ini menyediakan informasi detail mengenai struktur jaringan jalan dan pembagian wilayah administratif yang penting untuk analisis spasial. Lalu yang kedua adalah data demografi dasar, di mana memiliki isi informasi mengenai kepadatan penduduk Jogja tahun 2022, serta diakses melalui tanaair.indonesia.go.id. Lalu data ini membantu dalam memahami distribusi populasi yang dapat mempengaruhi pola lalu lintas dan area potensi kemacetan tinggi. Lalu data yang ketiga adalah data citra satelit, di mana data citra satelit ini kami ambil dari Google Earth, digunakan untuk mendapatkan gambaran visual terkini mengenai kondisi fisik wilayah, termasuk identifikasi perubahan terbaru pada jaringan jalan dan area pembangunan baru. Lalu yang keempat, data elevasi digital atau DEM. Data DEM diunduh dari tanaair.indonesia.go.id. Informasi elevasi ini penting untuk analisis topografi yang dapat mempengaruhi desain efisiensi jaringan jalan. Lalu data yang terakhir adalah data tambahan dari artikel otomotif Kompas dan Kompas TV, di mana kedua artikel tersebut memiliki informasi mengenai ruas jalan yang berpotensi macet selama libur Natal dan tahun baru pada tahun 2024 atau 2025. Diperoleh dari artikel otomotif.kompas.com dan kompas.tv. Lalu data ini memberikan wawasan mengenai titik rawan kemacetan berdasarkan kejadian aktual. Next. Selanjutnya setelah data terkumpul,
Di sini kita akan masuk untuk di bagian visualisasi data. Di mana untuk proses visualisasi data ini meliputi 4 hal. Yang pertama, kita melakukan import data dengan memasukkan semua data yang dikumpulkan ke dalam QGIS untuk pengolahan lebih lanjut. Lalu, yang kedua, transformasi sistem koordinat, menyesuaikan sistem koordinat data agar konsisten. Biasanya menggunakan EPSG 4.26 atau EPSG 32749 dengan sesuai kebutuhan analisis. Lalu yang ketiga adalah simbolisasi layer. Di sini kita memberikan simbolisasi dan warna yang berbeda pada setiap layer data untuk memudahkan interpretasi visual. Lalu yang keempat ada pembuatan peta dasar tematik. Di sini dengan menyusun peta dasar yang menampilkan elemen-elemen penting seperti jaringan jalan, batas administratif, dan distribusi padatan penduduk. Lalu untuk bagian pengelolaan datanya sendiri, di sini menggunakan beberapa teknik, diantaranya seperti teknik di project layer, lalu teknik crop, terus merge vector layer, lalu flip raster by extend, lalu polygonize, lalu rasterize, dan yang terakhir ada delimited text, yaitu di mana di sini kita mengubah CSV ke bentuk SAP. Dengan menerapkan teknik-teknik ini, maka analisis jaringan transportasi dan identifikasi titik-titik kemacetan Yogyakarta dapat dilakukan secara efektif, memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan terkait manajemen lalu lintas. Untuk bagian analisis GIS pada bagian analisis vektor akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rian Delo. Baik, saya akan melanjutkan untuk analisis vektornya. Di sini kita akan mengawali dengan analisis overlay. Pada analisis overlay ini, kita akan memadukan beberapa informasi ke dalam QGIS untuk memahami hubungan spesial antara berbagai elemen. Di sini ada data kemacetan, bisa dinyalakan. Pada data kemacetan ini akan bertujuan untuk menandai jalan atau perempatan mana saja yang menjadi titik kemacetan. Layer ini akan terdiri dari data penempatan kemacetan yang ditandai dengan poin dan label berwarna biru, dan data jalan kemacetan yang ditandai dengan poin dan label berwarna hijau. Berikutnya adalah layer bangunan. Di sini layer ini akan bertujuan untuk menandai bangunan-bangunan yang menjadi pusat aktivitas dari mobilitas masyarakat. Layer ini terdiri dari 4 jenis data, yaitu pusat kebudayaan, yaitu cagar budaya, institusi pendidikan, rumah sakit, dan tempat ibadah. Berikutnya adalah layer jaringan transportasi, di mana layer ini akan bertujuan untuk menggambarkan jaringan transportasi di kota Yogyakarta, yang terdiri dari 3 jenis data, yaitu jembatan, jaringan transportasi rel kereta, dan jaringan transportasi, yang ditandai dengan line berwarna hijau. Berikutnya adalah layer batas administrasi. Layer ini akan ditampilkan dengan warna merah dan digunakan untuk menunjukkan pembagian wilayah administratif. Dan terakhir adalah layer demografi, di mana data ini akan digunakan sebagai referensi tambahan untuk memahami kepadatan penduduk, dan juga ada layer data citra satelit, di mana layer ini digunakan untuk memahami kondisi geografis dari kota tersebut. Berikutnya kita akan masuk ke analisis buffer. Nyalakan juga untuk data kemacetannya dan jaringan jalannya juga, jaringan transportasi. Oke. Analisis buffer akan digunakan untuk mengidentifikasi potensi bottleneck dan radius dampak area kemacetan di kota Yogyakarta dengan menganalisis hubungan antara titik kemacetan dan jaringan jalan. Pada bab yang pertama adalah buffer jalan kemacetan dengan ukuran 500 meter yang akan ditampilkan dalam warna merah muda yang menggambarkan area yang berpotensi yang terdampak oleh kemacetan jalan.
Buffer ini akan mencangkup zona sekitar ruas yang sering mengalami kepadatan lalu lintas, yang dapat memungkinkan terjadinya kemacetan terhadap wilayah sekitarnya. Berikutnya adalah buffer perempatan kemacetan yang ditampilkan dengan warna biru gelap, yang menggambarkan zona di sekitar perempatan yang berpotensi terdampak oleh kemacetan. Perempatan sendiri merupakan titik kritis dalam distribusi lalu lintas, sehingga area di dalam buffer ini berpotensi untuk mengalami perlambatan mobilitas akibat antrian kendaraan. Berikutnya adalah intersection, yaitu area potensi bottleneck, yang ditampilkan dalam warna kuning yang menunjukkan daerah yang merupakan irisan antar buffer jalan dan juga buffer perempatan kemacetan. Area ini merupakan titik dengan potensi tinggi terjadinya bottleneck. Hal ini disebabkan oleh pertemuan tekanan lalu lintas dari berbagai arah kemacetan yang berpotensi menyebabkan kemacetan kronis serta memperparah kondisi dari kemacetan. Berikutnya kita akan masuk ke analisis statistik spasial. Pada analisis statistik spasial ini akan digunakan untuk mengidentifikasi distribusi spasial dari kemacetan di kota Yogyakarta. Yang pertama ada terdapat centroid, yang di mana dia akan ditampilkan dengan warna pink yang merupakan titik tengah dari distribusi spasial. Berdasarkan data yang digunakan, hal ini akan berguna untuk memahami titik pusat kepadatan dalam kota yang berkaitan dengan kemacetan lalu lintas. Berikutnya adalah koordinat rata-rata perempatan kemacetan, dan koordinat rata-rata jalan kemacetan yang ditampilkan dalam warna oranye dan coklat. Titik ini menunjukkan lokasi rata-rata dari titik kemacetan yang terjadi di perempatan dan sepanjang jalan. Dengan menganalisis distribusi ini, dapat diidentifikasi area yang sering mengalami kemacetan dan memerlukan integrasi infrastruktur atau kebijakan transportasi. Berikutnya adalah histogram kepadatan penduduk. Kita akan melanjutkan lagi untuk histogram, di mana histogram kepadatan penduduk akan menggambarkan distribusi kepadatan penduduk dalam berbagai kelas. Tentang nilai yang ditampilkan mencerminkan variasi kepadatan di berbagai wilayah. Dengan warna merah menandai area yang memiliki kepadatan tinggi, data ini dapat digunakan untuk menumbuhkan kepadatan penduduk dengan tingkat kemacetan, sehingga dapat membantu dalam perencanaan infrastruktur transportasi yang lebih baik. Berikutnya kita akan masuk ke query spasial. Query spasial ini akan digunakan untuk mengidentifikasi berbagai area yang terdampak kemacetan serta potensi permasalahan dalam jaringan transportasi di kota Yogyakarta. Pada query pertama, yaitu query 1, jaringan transportasi dalam radius kemacetan. Query ini akan mengidentifikasi bagian dari jaringan transportasi yang berada dalam radius area kemacetan. Informasi ini akan berguna untuk melihat jalur mana saja yang terpengaruh dan mencari alternatif rute yang dapat mengurangi kemacetan. Yang kedua adalah query area potensi bottleneck yang menunjukkan titik-titik yang memiliki potensi menjadi bottleneck atau penyempitan lalu lintas. Analisis ini dapat digunakan untuk perencanaan infrastruktur jalan dan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan di titik-titik kritis. Dan untuk query 3, query 4, dan query 5, dan query 6, query ini akan digunakan untuk mengidentifikasi bangunan atau infrastruktur yang terdampak oleh kemacetan. Berikutnya kita akan masuk ke analisis proximity. Untuk data kemacetannya dinyalakan juga. Analisis proximity ini akan digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh kemacetan terhadap area sekitarnya dengan menggunakan peta heatmap berbasis warna. Untuk interpretasinya seperti berikut, yaitu yang pertama, zona warna gelap yang ditandai dengan warna biru tua dan keunguan. Area ini dengan warna biru tua hingga ungu menunjukkan lokasi-lokasi dengan kepadatan kemacetan tinggi. Lalu untuk zona warna cerah, yaitu warna hijau, kuning, dan merah, area yang berwarna lebih terang seperti hijau, kuning, hingga merah menunjukkan daerah dengan tingkat kemacetan yang lebih rendah atau jauh dari pusat kemacetan. Berdasarkan kedua zona ini, distribusi titik kemacetan dari peta ini terlihat bahwa beberapa ruas jalan seperti Jalan Malioboro, Jalan Mataram, Jalan Bayangkara, dan Jalan Kusuma Negara, dan Jalan Taman Siswa memiliki pengaruh signifikan terhadap kemacetan di sekitarnya. Kemacetan ini menyebar ke titik-titik perempatan penting seperti perempatan Wirbajan, perempatan Tugu Jogja, dan perempatan Ngabean.
Baik, untuk bagian raster analisisnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Haris. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis raster ya. Analisis raster merupakan sebuah metode pemrosesan data berbasis grid atau yang biasa dikenal itu sebagai dalam bentuk garis yang memungkinkan interpretasi dan juga manipulasi berbagai informasi spasial. Raster sendiri itu terdiri dari berbagai macam sel atau pixel, pixel dari data spasial mapnya itu sendiri, yang masing-masing memiliki nilai tertentu, seperti ketinggian, kepadatan penduduk, atau jarak ke infrastruktur tertentu. Dalam studi yang kami ambil ini, yaitu Kota Yogyakarta, raster itu digunakan untuk memahami pola distribusi kepadatan lalu lintas dan juga faktor geografis yang dapat mempengaruhi kenapa sih bisa terjadi kemacetan atau juga bisa melihat potensi geografi atau bencana alam yang bisa saja menyebabkan kemacetan. Yang pertama, eh, kita bakal melihat data elevasinya bisa ditunjukkan dalam peta DEM. Nah, nah, di sini ada peta DEM. DEM itu data elevation map. Isinya itu yaitu memvisualisasikan ketinggian dan bidang suatu tanah dan tujuannya itu biar kita memahami karakteristik dari tanahnya ini secara geologis. Nah, dari yang kita lihat ini, kota Yogyakarta ini bentuk tanahnya itu yaitu bentuknya lereng lembing, yaitu arah ke bawah dari pegunungan dan ke atasnya lagi bakal ada pegunungan. Mengingat kota Yogyakarta itu dikelilingi oleh beberapa pegunungan-pegunungan besar, yaitu di atasnya ada pegunungan Merapi, di bawahnya ada pegunungan Menoreh, dan di bawahnya ada pegunungan Kalibiru. Kemudian peta ini aslinya itu dalam bentuk format besar, yaitu satu provinsi besar. Namun kemarin kami melakukan pemotongan terhadap petanya agar sesuai dengan ukuran kota Yogyakarta. Kemudian bisa dinonaktifkan peta DEM-nya. Kemudian kami juga melakukan analisis terrain. Analisisnya ini dari data peta DEM tadi kita mendalami dari analisis dari karakteristik bidang tanahnya ini dibagi menjadi tiga menggunakan slope, hillshade, sama aspek. Yang pertama bisa dilihat dulu yang slope. Oke. Nah, yang ini analisis slope itu kami menggunakan peta DEM-nya itu diubah ke dalam ke dalam bentuk format bentuk slope. Jadi slope ini tujuannya itu biar menentukan area dan kemiringan yang curam yang bisa aja mempengaruhi medan jalan dan juga jaringan transportasi. Kemudian juga dari kemiringan yang ada di sini nih kita bisa menganalisis terhadap kecepatan kendaraan dampaknya atau juga wilayah tersebut bisa aja rawan dari longsor dan segala macam. Terus di sini kita bisa lihat yang di slope itu ada hitam-hitam itu. Kalau yang di sini kita bisa lihat ini adalah bibir sungai, yaitu daerah Yogyakarta ini nggak tapi banyak, bagiannya curam, tapi banyak sedikit perbukitan-perbukitan kecil nih ada kayak bulat-bulat gitu. Itu dia agak menjorok ke atas berarti tanahnya dan diikuti oleh bibir-bibir sungai yang dalam. Karena hitamnya semakin tebal ini berarti semakin tinggi menjulang ke atas permukaan laut. Berarti sungainya dari sini kita bisa lihat sungainya tuh tinggi ya dari permukaan bibir atas daratannya. Kemudian kita bisa lanjut ke analisis hillside. Oke. Nah, di sini hillset itu uh, sebenarnya punya tujuan yang sama dari analisis slope, tapi dia lebih condongnya menampilkan efek pencahayaan dari yang slope tadi. Jadi kayak versi backdrop like-nya gitu. Tujuannya itu dia untuk biar gampang kita tuh untuk memahami kondisinya tuh secara apa ya, secara faktor cuaca atau apa, misalnya kayak ada lintang bujur matahari itu ngarahnya kemana. Misalnya kayak daerah sini kan memang banyak lempeng bebatuan ya. Nah, bisa kita lihat kalau arah curah hujannya tuh semakin kanan putihnya tuh kebanyakan arah ke kanan, berarti dia arah turunnya tuh semakin ke kanan. Berarti curamnya lebih condong ke kanan. Kita bisa tahunya dari situ.
Dan juga bisa kita lihat sungainya tuh semakin mengarah ke kanan. Sorry, salah kata. Oke, lanjut ke analisis aspek. Oke, nah analisis aspek ini sebenarnya sama juga kita memvisualisasikan peta DEM tadi, tapi bedanya ini dia untuk mencari permukaan yang semakin menjorok ke atas. Kalau yang tadi kan kayak slope, hillside itu semakin menjorok ke bawah. Nah, kalau ini semakin menjorok ke atas. Nah, kalau analisis aspek ini biasanya kita gunakan untuk menganalisis potensi terjadinya banjir. Kalau yang kita lihat dari di sini, ini kita lihat nih kayak yang panjang ini adalah bentuk sungai. Nah, kebanyakan di sini bentuknya medannya datar ya. Jadi cuma bebatuan-bebatuan kayak timbulan-timbulan dari tanah gitu aja. Jadi dan juga sungainya tinggi ya. Jadi intinya tujuannya ini untuk menentukan pola drainase dan juga potensi banjir untuk menganalisis bisa terjadi longsor atau tidak. Ini kita lihat di sini nggak tapi banyak tentang menyebabkan potensi terjadi longsor. Terus kita bisa lihat yang konversi raster. Nah, di sini kami melakukan konversi raster. Di sini memang prosesnya lama karena dia mengubah datanya ini, data gridnya ini, itu ke dalam bentuk vektor. Jadi memang dia jadi anggapannya data-data yang dalam bentuk apa? Dalam bentuk dua setengah dimensi tadi itu dibentuk dalam dua dimensi yang dibikinnya tuh satu-satu per apa ya? Kalau kasarnya tuh kita bisa lihatnya itu kayak puzzle lah, potongan puzzle itu kan banyak potongan-potongannya tuh. Nah, anggapannya per pixelnya tuh direpresentasikan dalam bentuk seperti itu. Nah, itu tujuannya tuh jadi sebenarnya ini nih biar mudah untuk kita tuh melakukan pemodelan jaringan, jalan, dan juga representasi spasialnya yang lebih detail. Ya, plusnya lebih detail, tapi untuk menganalisis eh apa rasternya lebih enak memang pakai tipe datatif sih. Kalau ubah ke vektor itu intinya cuma menganalisis kondisi apa bentuk jaringannya dan segala macam. Dan juga untuk lebih mudah dimasukkan ke dalam format-format lainnya untuk dikonversi ke format-format lainnya paling enak dalam bentuk vektor. Jadi tujuannya itu bisa di zoom aja untuk kelihatan kalau dari sini hitam karena ini representasi pixel makanya dia kelihatannya hitam kalau dari jauh. Kalau didekatin dia bakal ada bentuk ya kok. Nah, kalau dari dekat itu bakal kayak gini. Nah, itu yang semakin gelap itu berarti menjorok ke bawah bentuk tanahnya. Kalau semakin ke atas itu berarti menjorok ke atas permukaan laut. Oke, terus kita interpretasi dari hasil analisis raster ini. Um, Untuk interpretasi hasil bisa dilihat dinyalakan analisis aspeknya sama yang aspek tadi di terrain. Aspek bisa dinyalakan terus eh bisa dilihat buffer, analisis buffer sama data kependudukan yang panjang. Oke. Nah, dari oke. Nah, dari sini saja. Yang kependudukan ada nggak yang kepadatan penduduk itu di Kemacetan. ya 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 bisa dipakai itu data ya itu dicetak aja kemacetan itu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat dari interpretasi dari yang analisis vektor dan juga digabungkan dengan analisis raster. Berdasarkan gambar yang kita lihat di sini, kita dapat mengidentifikasi faktor geologis dan juga titik-titik kemacetan yang terjadi di kota Yogyakarta. Dapat dilihat bahwa titik kemacetannya ini terjadi di daerah yang eh, apa di antara dua sungai gitu loh. Pokoknya jalan yang dilalui oleh jembatan.
tersebut karena setiap jembatan itu hanya diisi oleh dua jalur. Jadi jalurnya itu sempit yang membuatkan jadi kendaraan itu susah untuk bebas berlalu lalang. Mana lagi kita mengingat Yogyakarta ini banyak ya penduduknya, jadinya lama untuk gantian jalannya itu. Plus juga karena medannya Yogyakarta ini agak naik turun gitu. Dia nggak terlalu ke atas tapi intinya bergelombang untuk bikin jembatan. Jadi nggak bisa sembarangan. Itulah kenapa di sini John juga bikin jembatan itu juga cukup susah, mengingat yang di sini sungainya ini ketinggiannya itu di atas dari lebih dari 35 meter, yang mana ini agak curam untuk bikin jembatan. Nah, sehingga membuatkan arus lalu lintas tuh sedikit terhempit, yang bikin terjadi kemacetan. Bisa kita lihat titik bottlenecknya itu terjadi di daerah perempatan semua. Hampir semua itu terjadi di perempatan, terus di daerah pusat kota. Jadinya ya itu tadi karena efek di antara dua jembatan terus ketemu perempatan akhirnya terimpit lah. Terus kemudian karena di daerah jembatannya arahnya naik, nah kendaraan itu condong memelankan kendaraan mereka. Jadi nggak mau laju lah intinya. Jadi sudah tahu macet, terus jalannya juga berimpit, jadinya nggak mau laju-laju. Meskipun begitu ya, eh, potensi banjir ataupun longsor dan segala macam ini nih di kota ini nih agak kebal ya terhadap banjir. Meskipun kota ini punya jalan curam dan segala macam, tapi ya eh, Yogyakarta tuh masih bisa eh, mengalihkan potensi banjir dan juga longsor yang bisa terjadi di kota tersebut. Jadi intinya kebanyakan terjadi kemacetan tuh karena faktor jalannya kecil dan juga banyak jalan tikus yang membuat orang tuh susah lalu lalang, plus jalannya tuh banyak menanjak sehingga kendaraan nggak bisa laju. Itu saja, bisa dilanjutkan dengan network analisisnya ke teman saya atau Baik, kita akan lanjut ke network analysis, di mana teknik ini merupakan teknik analisis spasial yang digunakan untuk memahami dan memodelkan serta mengoptimalkan jaringan atau jalur dalam suatu sistem geografis, di mana jaringan ini juga bisa berupa jalan dan infrastruktur lainnya yang memiliki konektivitas dan arah aliran tertentu, di mana di sini fungsi utamanya seperti yang diberikan tugas dalam network analisis, yaitu persiapan network dataset sudah disediakan, yaitu ada dataset Roads Yogyakarta GIS OSM Roads Free 1, query 1 jaringan transportasi dalam radius kemacetan dengan tipe CRS-nya yaitu EPSG 32749, kemudian dan query yang ini dengan tipe CRS-nya yaitu 4326. Oke, kemudian analisis rute optimal, di mana pada analisis rute optimal ini kita menggunakan eh, algoritma shortest path, bisa dikatakan seperti itu, untuk mencari rute tercepat dari lokasi yang satu dengan lokasi lainnya. Di mana di sini menggunakan data dengan CRS EPSG 4326, kemudian kita coba aktifkan. Nah, ini merupakan hasilnya, titik-titik, kemudian kita lanjut ke kemudian kita lanjut ke shortest path-nya. Nah, jadi saya mencari titik tercepat dari Ismoya ke jalan Jenderal ke Apotik Saritas, di mana di sini menggunakan data query satu jaringan transportasi, di mana ini masih untuk jalan-jalan umum. Sedangkan eh, di sini ada Roads Yogyakarta GIS, di mana ini data ini eh, juga terdapat bukan hanya jalan umum saja, tapi jalan-jalan gang juga masuk. Nah, seperti ini. Kita lihat perbandingan query satu jaringan transportasi hanya jalan-jalan umum saja, sedangkan untuk Roads Yogyakarta yaitu masuk ke jalan-jalan gang. Di mana kita aktifkan untuk mencari shortest path juga dalam jalan yang memiliki jalan-jalan gang, shortest path yaitu misalnya di sini Jalan Jelagranlor menuju eh, menuju Apotek Transfarma. Dia melewati gang karena di sini kita memiliki data Roads Yogyakarta yang mencakup eh, daerah gang juga. Kemudian kita lanjut ke dalam
query jaringan transportasi, ini datanya sama seperti data query jaringan transportasi ini, hanya saja seperti yang telah saya katakan, layer CRS-nya itu berbeda. Di mana untuk mencari service area ini harus menggunakan data dengan layer CRS-nya yaitu EPSG 32749. Kita aktifkan. Kemudian kita aktifkan service area lines ini, di mana ini menentukan area yang dapat dijangkau dari batas tertentu. Contohnya kita dari from point. Jadi dari poin yang kita, titik poin kita, eh, contohnya seperti ini, saya saya buat, kita processing tools, langsung toolbox, kemudian kita masuk ke service area. Nah, service area itu kita menggunakan from point, di mana di sini pad type to calculate-nya shortest, start point-nya kita bisa pilih, kemudian travel cost. Nah, di travel cost ini kita menentukan berapa ratus meter atau berapa kilometer jarak yang ingin kita ketahui. Apa saja sih fasilitas yang ada dari start point. Di sini sudah saya buat yaitu service area lainnya di mana di sini saya tadi membuat 300 meter dari daerah Masjid An-Nazar bisa mencapai Jalan Jeragan Lor, kemudian dapat mencapai Jalan Pasar Kembang, kemudian dapat mencapai depan Swalayan Circle K, and then uh, The Cabin, kemudian Hotel Mataram 2 Yogyakarta, Homey Backpackers Homestay Yogyakarta, and Arizon Hotel Yogyakarta. So ini tadi di from point-nya yaitu saya memilih Masjid An-Nazar. Jadi 300 meter dari Masjid An-Nazar itu bisa mencapai mana saja. Begitu pula untuk shortest path tadi, misalnya kita menggunakan query ini, saya mungkin akan ulangi cara kerjanya, processing, toolbox, kemudian kita pilih, nah, shortest path yaitu point to point. Nah, di mana start point-nya di sini kita pilih start point-nya, kemudian kita pilih end point-nya, kemudian kita run. Shortest path. Demikian untuk network analysis, kemudian dilanjutkan oleh teman saya untuk visualisasi dalam web, web interaktif oleh teman saya Rian Delon Pratama. Baik, saya akan lanjutkan untuk bagian visualisasi webnya. Pada visualisasi web ini akan digunakan plugin QGIS to Web untuk mengkonversi project QGIS menjadi web app. Pada web ini akan terdiri dari layer list, zoom tool, dan measure tool atau alat perhitungan. Pada fitur pertama yaitu layer list, kita akan ditampilkan layer yang ingin kita tampilkan seperti data kemacetan, proximity, lalu ada query spatial statistik, ini salah satunya. Dulu analisis buffer dan bangunan juga, jaringan transportasi, dan batas administrasi, lalu data demografi dasar, dan juga data citra satelit. Dan juga OSM standar sebagai map basisnya. Lalu di sini seperti yang saya bilang tadi adalah fitur zoom, yaitu untuk melakukan zoom in, lalu juga zoom out. Dan juga ada measurement tools atau alat pengukur. Misalnya kita ingin mengukur di jalan, kita bisa lakukan seperti ini, seperti ini, sehingga kita bisa menemukan ukurannya, yaitu 1,57 km sebagai contoh. Jadi sekian untuk visualisasi webnya. Berikutnya kita akan masuk ke tahap akhir, yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil pengerjaan kami, kesimpulannya adalah berdasarkan analisis jaringan transportasi dan kemacetan di kota Yogyakarta menggunakan QGIS, dapat disimpulkan bahwa meskipun tingkat konektivitas jalan di kota ini cukup baik, namun masih ada beberapa hambatan.
terutama akibat kapasitas jalan tidak sebanding dengan volume kendaraan. Titik kemacetan utama terletak di pusat kota dan perempatan strategis dengan beberapa ruas jalan sempit dan infrastruktur terbatas seperti jembatan yang memperburuk arus lalu lintas. Selain itu, kontur tanah yang curam dan kemacetan yang mempengaruhi fasilitas penting juga menjadi perhatian. Pengembangan infrastruktur dan optimisasi jaringan jalan sekunder berpotensi untuk mengurangi beban lalu lintas. Lalu saran untuk mengatasi kemacetan di kota Yogyakarta adalah langkah-langkah strategis berbasis data GIS yang perlu diimplementasikan. Pemerintah harus meningkatkan kapasitas jalan dengan memperlebar ruas yang sering mengalami bottleneck dan membangun jalur alternatif atau flyover. Pengoptimalan sistem manajemen lalu lintas melalui rekayasa jalan seperti penerapan sistem satu arah serta pengembangan transportasi publik yang lebih baik dan terintegrasi juga perlu diprioritaskan. Selain itu, penerapan teknologi Smart Traffic Management berbasis data real-time dapat meningkatkan pengaturan arus lalu lintas secara lebih efisien, sehingga mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami, sekian dan terima kasih.